Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini kita bertemu dalam pertemuan kedua tentang komunikasi industri pariwisata. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah, semoga lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai komunikasi industri pariwisata pertemuan kedua. Ini merupakan kompetensi dasarnya dan ini indikatornya. Oke, kita akan belajar tentang pelayanan prima. Yang pertama adalah jenis-jenis pelayanan. Pelayanan itu ada dua. Yang pertama yaitu pelayanan yang ramah. Ditunjukkan dengan yang pertama, biasakan diri tersenyum. Sudah berulang kali Ibu bilang, biasakan sejak dini untuk tersenyum terhadap siapapun. Siapapun lawan bicara atau ketemu orang dimanapun, itu biasakan tersenyum. Ketemu Bapak Ibu guru, ketemu teman kerja, itu biasakan tersenyum. Supaya apa? Supaya cepat akrab, ramah, kita kelihatan ramah, kita terlihat sopan. Jadi seorang anak perhotelan, seorang anak pariwisata, penyedia jasa itu harus sopan dan ramah. Nah, yang kedua, melakukan tegur sapa dengan pelanggan secara akrab. Ini sama, setelah kita tersenyum, kita menegurnya dengan senyum. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Jadi, si pelanggan akan merasa kita itu peduli, kita itu akrab. Tidak membiarkan mereka begitu saja. Kemudian menanyakan kabar. Menanyakan kabar dengan basa-basi setelah mengucapkan salam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Atau bisa bagaimana kesannya menginap di sini? Itu. Jadi tanyakan supaya kesannya akrab, supaya mereka itu merasa kita sangat peduli terhadap tamu itu. Jika sedang sibuk, utarakan ungkapan yang dapat digunakan. Apabila saat kita sibuk, bilang saja dengan sopan supaya mereka mengerti posisi kita karena sedang sibuk. Mohon maaf Bapak Ibu, kita akan melayani Bapak atau Ibu, namun tunggu sebentar atau mohon antri. Jadi katakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Kemudian yang kelima, membantu membawakan barangnya dengan ikhlas. Sebelum diminta, sebelum mereka meminta kita membawakan, tawarkan dulu. Jadi kepekaan kita terhadap mereka itu harus dimunculkan. Jangan minta disuruh dulu. Jangan minta mereka yang ngomong, Mas bantu dong atau gimana. Jadi tawarkan dulu sebelum mereka meminta, supaya mereka merasakan bahwa kita itu sangat peka. Pelayanan kita itu walaupun belum diminta sudah peka atau sudah mau membantu. Setelah itu biasakan menggunakan kata-kata yang baik. Next, yang kedua, pelayanan yang profesional. Karena kita di bidang jasa, hospitality, karyawan yang profesional dituntut memiliki kepribadian yang mantap, mampu bertanggung jawab, berdedikasi tinggi. Diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima atau maksimal, karena service oriented. Kita itu orientasinya pelayanan prima. Jadi, untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan, dan pada akhirnya mereka puas akan pelayanan yang kita berikan, dan imbasnya mereka mereview atau mungkin balik lagi menggunakan jasa kita, ataupun pihak hotel diuntungkan adanya review-review bagus dari si pelanggan. Karakter pelanggan. Yang pertama, tentang sebelum mengetahui karakter pelanggan, kalian harus tahu pengertian pelanggan itu sendiri. Bisa dibaca ini beberapa pengertian dari pelanggan. Intinya, pelanggan itu yang menggunakan jasa kita, yang menggunakan produk kita. Seperti itu bisa dilihat, ini merupakan ke-9 ini beberapa pengertian dari pelanggan. Selanjutnya,
penggolongan pelanggan. Yang pertama internal customer dan yang kedua external customer. Internal customer itu berada dalam perusahaan yang menjadi pelanggan dari produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Biasanya kalangan keluarga, kerabat, pelanggan setia seperti itu. Jadi yang lingkupnya masih kecil. Yang kedua, external customer, luar perusahaan, tidak ada sangkut pautnya dari karyawan ataupun yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mereka pure benar-benar orang lain yang memberi atau menerima barang atau jasa. Biasanya secara umum sih pelanggannya itu berasal dari external customer. Yang selanjutnya harapan pelanggan. Ini beberapa harapan dari pelanggan. Yang pertama adalah pelayanan yang baik, di mana pelayanan yang baik adalah harapan yang utama dari setiap pelanggan. Apabila kita juga menggunakan jasa, kita otomatis pengen diberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang baik, informasi yang jujur dan benar. Jangan mengada-ada tentang fasilitas atau keunggulan dari produk kita. Jangan mengada-ada, katakan yang jujur. Semisal kita hotel kita mempunyai kamar tipe ini dengan fasilitas seperti ini. Jangan dilebih-lebihkan. Nanti kalau kenapa kok harus jujur? Karena supaya saat pelanggan merasakan produk kita tidak merasa kecewa atau tidak merasa dibohongi. Kemudian yang C, pelayanan purna jual, after sale service atau pelayanan setelah penjualan. Jadi setelah penjualan selesai, jangan langsung dibiarkan. Tanyakan, review, tanyakan gimana rasanya, gimana pendapatnya, gimana selama menginap di sini. Jadi mereka itu merasa bahwa kita sebagai penyedia jasa itu masih peduli walaupun sudah bukan jadi tamu. Jadi masih peduli menanyakan gimana pelayanannya dan sebagainya. Kemudian yang D, potongan harga. Berikan diskon. Itu untuk menarik pelanggan, untuk memberikan kepuasan pelanggan. Karena biasanya pelanggan itu suka sekali kalau diberikan potongan harga. Kemudian kelayakan harga. Jelas bahwa apa yang kita harga menentukan juga pelayanan yang kita lakukan. Jadi harga itu juga menentukan pelayanan. Tapi di hotel semua harus melakukan pelayanan prima, baik itu tipe kamar yang paling murah sampai yang paling mahal. Karena service oriented merupakan hal yang wajib digunakan di hotel. Karena pelayanan prima adalah yang utama bagi penyedia jasa. Selanjutnya, jenis kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan, pengertiannya adalah ini, suatu tanggapan emosional terhadap pengalaman setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk mewujudkannya, maka beberapa tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mewujudkan kepuasan pelanggan ini, mengidentifikasi harapan dan kebutuhan. Jadi apa saja yang kemungkinan diharapkan atau dibutuhkan si pelanggan, kita harus mengidentifikasinya satu persatu. Untuk apa? Nah, hubungannya sama yang kedua, memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi apa yang mereka butuhkan. Langsung kita semisal mereka membawa bayi, kita sudah menyiapkan car seat atau bahkan keperluan bayi lainnya. Jadi tidak akan mereka itu menunggu terlalu lama. Jadi kita langsung siap. Jadi seakan-akan wah ternyata pelayanan prima banget kayak gitu. Mereka akhirnya puas. Yang C, mempelajari dan menguasai prinsip-prinsip pelayanan prima. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang pelayanan prima. Kemudian yang D, memahami teknik pengukuran umpan balik tentang kepuasan atau feedback. Kita akan memahami review mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari hotel atau perusahaan kita. Selanjutnya, mengatasi keluhan. Yang pertama kiatnya adalah
Hadapilah dengan bijaksana, jangan emosi, jangan marah. Jadi, saat mereka mengeluh, ngomel-ngomel, dengarkan dengan senyum, dengan wajah yang teduh, jangan marah, jangan emosi. Nanti kalau kita emosi, kita marah, mereka malah tambah marah, bahkan mereka akan menilai jelek perusahaan atau hotel kita. Jadi dengarkan sampai mereka selesai mengomel-omel atau mereka protes kayak gitu. Yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian. Kita itu empati dengan keluhan mereka, karena mereka kan menggunakan jasa kita. Jadi mereka yang merasakan. Nah, jadi dari keluhan itu dapat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kita. Petugas pelayan tidak dibenarkan membuat janji-janji hanya untuk menyenangkan pelanggan. Jadi gini, saat kita menghandle keluhan itu, jangan diberikan janji yang tidak mungkin kita tepati. Semisal mereka mengeluhkan kamar yang kotor karena housekeeping telat untuk membersihkan. Katakan saja, baik Bapak Ibu, mohon maaf, kita akan berhubungan dengan pihak housekeeping, saya akan menghubungi pihak housekeeping untuk segera membersihkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami berjanji akan segera menghubungi pihak housekeeping untuk membersihkan kamar Bapak atau Ibu. Jadi berikan hal yang pasti, jangan janji-janji yang tidak mungkin. Selanjutnya, berikan rasa simpatik dan ikut merasakan kesulitan. Seakan-akan kita yang pelayan jasa itu merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kalau kita tidak dipenuhi keinginannya, pasti kita akan merasa kecewa. Jadi itu yang mereka rasakan. Kemudian selanjutnya, tanggapilah keluhan dengan baik serta ucapan maaf. Ini dimulai dari sekarang, biasakan untuk pertama minta tolong. Yang kedua, minta maaf dan terima kasih. Karena ketiga hal tersebut yang sangat sulit dilakukan. Memang kelihatannya gampang, tapi itu kenyataannya susah. Karena minta tolong, terima kasih, dan maaf itu merupakan basic dari kita berempati terhadap orang lain. Pada dasarnya, keluhan pelanggan dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, keluhan mekanikal. Ini yang berhubungan dengan barang atau peralatan yang mereka gunakan. Biasanya itu tentang alat-alat elektronik, barang-barang yang bisa dipegang. Biasanya keluhan mekanikal itu seperti itu, bukan jasa yang dirasakan. Kemudian keluhan akibat sikap. Ini sering terjadi apabila kita kurang ramah, kita kurang sopan. Biasanya mereka langsung mengeluhkan sifat petugas pelayanan. Keluhan akibat pelayanan buruk. Nah, imbas dari nomor 2, biasanya mereka mengeluhkan kenapa sih kok nggak cepat, kenapa sih kok lama banget. Biasanya mereka seperti itu. Nah, yang keempat adalah keluhan yang aneh. Itu biasanya berasal dari diri pelanggan itu sendiri. Biasanya berasal dari mereka yang berada dalam keadaan hatinya yang kurang bagus, seperti itu. Namun kesemua keluhan ini harus kita tanggapi dengan pelayanan prima. Kita dengarkan keluhannya, kemudian kita cari solusi yang tepat. Pelayanan prima. Nah, dari tadi kita belajar tentang pelayanan prima, maka kali ini kita belajar pelayanan prima apa sih? Yaitu pelayanan ditujukan kepada pembeli ataupun calon pembeli kepada pelanggan tetap. Nah, konsepnya, dasarnya itu ada 3, attitude, action, attention, dan action. Yang pertama, konsep sikap atau attitude, di mana bentuknya adalah pelayanan berpenampilan, mulai dari harus rapi, harus wangi, bersih, sopan, wajahnya cerah, ekspresinya semangat, senyum. Jadi mereka itu seakan-akan sangat nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ke B atau selanjutnya adalah pelayanan dengan berpikir positif.
Yang C, pelayanan dengan sikap menghargai. Jadi kita harus selalu berpikir positif terhadap apapun itu dan harus memberikan sikap yang maksimal, menghargai satu sama lain, apalagi itu tamu dan pelanggan. Jadi itu merupakan konsep yang pertama, yang attitude atau konsep sikap. Selanjutnya yang kedua, konsep perhatian atau attention. Mendengarkan, memahami kebutuhan, menaruh perhatian, menjaga penampilan, mengamati perilaku. Jadi, seakan-akan kita tuh perhatian, mendengarkan apa yang mereka inginkan, apa mereka butuhkan, kita dengarkan. Dengarkan, menjadilah pendengar yang baik. Kemudian perhatian, kita rekomendasikan hal-hal yang seperti yang mereka katakan tadi. Jika dia ingin yang tenang, misal kita di hotel, ingin yang tenang, damai, itu kita arahkan semisal kamar yang menghadap view pantai, view kolam, yang segini, yang deluxe atau yang apa. Jadi kita memberikan perhatian, memberikan pengaruh atau memberikan harus yang ini gitu. Kita jadi seakan-akan perhatian dengan mereka. Kemudian menjaga penampilan ini agar mereka nyaman dengan kita, kemudian mengamati perilaku. Jadi apabila mereka perilakunya setiap pelanggan kan berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan menyesuaikan setiap tipe-tipe pelanggan. Kemudian yang ketiga, konsep tindakan. Mencatat pesanan, mencatat kebutuhan, menegaskan kembali, mewujudkan kebutuhan, mencatatkan terima kasih. Tindakan, jadi yang pertama itu catat apa yang mereka butuhkan, kemudian tegaskan kembali, oh iya bapak, semisal di resepsionis, bapak memesan kamar pada tanggal sekian, di tanggal sekian dengan tipe kamar deluxe room untuk 2 orang. Jadi tegaskan kembali, ulangi apa yang mereka butuhkan dan pesan. Yang keempat, mewujudkan kebutuhan. Setelah itu realisasikan kebutuhannya dan jangan lupa mengucapkan terima kasih agar mereka datang kembali ke kita, ke perusahaan kita. Pentingnya pelayanan prima. Pokok-pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah setiap pelanggan menginginkan pelayanan yang terbaik. Ini sangat jelas karena tujuan pelanggan itu memang pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima dapat menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan. Jadi, maka dari tadi kita maksimalkan pelayanan prima itu apa? Nah ini, untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu. Jadi kenapa menghindari? Karena untuk meminimalisir terjadinya masalah dan menghemat waktu. Jadi apabila lancar, tidak ada masalah, kita akan bisa menghandle pelanggan yang lain. Yang C, pelayanan prima menghilangkan rasa kecewa. Ini pelayanan prima ini dapat kayak gini, misalnya, ternyata kamarnya kurang dari ekspektasi atau makanannya tidak terlalu enak, namun biasanya dapat tertutupi oleh pelayanan prima yang diberikan oleh pegawai tersebut. Jadi biasanya, tapi nggak apa-apa sih, pelayannya sangat puas banget, sangat ramah, sangat perhatian. Biasanya banyak terjadi seperti itu. Kemudian yang D, pelayanan prima dapat menumbuhkan minat dan kepuasan untuk membeli atau menggunakan jasa saat itu juga. Jadi pelayanan prima itu sangat bermanfaat. Karena apa? Karena saat kita mulai tidak ingin beli, tiba-tiba karena melihat pelayanan yang sangat prima, kita oh ya deh beli, kayak gitu. Jadi bisa merubah pemikiran si pelanggan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi pertemuan kedua tentang komunikasi industri pariwisata khususnya di pelayanan prima. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.